Berkat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita masih dapat hadir menunaikan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian dan dilanjutkan nanti dengan sholat isya berjamaah. Insya Allah kegiatan kita pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam bersama curah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan senantiasa berselawat kita mendapat syafaat dari Amin. Bapak Ibu jemaah masjid yang dimuliakan Allah, seperti biasa kita pada pengajian rutin di minggu 5 ini sudah Ustaz Ismail Tuhan dan SPD. Alhamdulillah telah bersama kita untuk beristirahat waktu marilah kita mulai kajian kita dan buka kita dengan sama-sama berdoa pas semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustaz kami silakan, mungkin di sesi terakhir ada sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kalamihi al-karim wa huwa asdiqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang maghrib yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kesehatan dan kesempatan, waktu luang dan juga nikmatul iman wal Islam, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di salah satu majelis ilmu pada kesempatan kali ini tentunya dengan dorongan iman dan taufik dari hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda suri tauladan kita Habibullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa dan istiqomah menjalankan sunnah beliau hatta yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita membahas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam kitab Al-Wafi fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang disampaikan di sini oleh Imam Nawawi, dicantumkan hadis yang ke-6, yaitu tentang al-halalu wal haram. Bab tentang halal dan haram. Kita sampaikan hadisnya an Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, dari Abi Abdurrahman Nu'man bin Bashir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyampaikan sami'tu, berarti dia mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini Nu'man bin Bashir mendengar langsung hadis ini dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas.
wa bainahuma mustabihatun atau umurun mustabihat. Di antara halal dan haram itu ada perkara mustabihat dan syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang syubhat ini tidak banyak orang mengetahui. Kalau halal jelas, haram juga jelas. Yang enggak jelas itu mustabihat, syubhat. Halal juga, haram juga. Itu dalam mustabihat. Faman ittaqa syubhat istabra li dini wa irdi. Siapapun yang menjaga dirinya dari hal yang syubhat, maka dia memelihara agama dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang tidak menjaga dirinya dengan hal yang syubhat, biasanya terjatuh, khawatir nanti terjatuh ke perkara yang haram. Maka harus dilindungi dengan jangan makan yang syubhat. Karra'iya haula al-hima. Yusiku ayyarta'a fihi. Yang mana seperti orang yang mengembala hewan gembalaannya, khawatir dombanya yang dia gembala itu keluar dari batasnya. Ala wa inna likulli malikin himan. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya setiap raja memiliki larangan, batas larangan. Wa inna himallah ma'arimuhu. Dan larangan Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang diharamkan. Itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasan di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau daging itu baik, maka baik semua seluruh tubuh. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau semua daging dalam tubuh itu buruk, maka juga buruk sekujur tubuhnya. Ala wahya qalb. Ketahuilah daging itu segumpal itu adalah hati. Kalau hatinya baik, maka akan baik segala tubuhnya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang halal dan haram dan syubhat. Para ulama menyampaikan hadal hadis mujma' ala 'azimil mawaqi' wa katsiratul fawaid. Ini hadis yang luar biasa, banyak sekali faidah-faidah didapatkan di dalamnya. Wa huwa al-ahadul hadis allati yadurru alaihi Islam. Yang mana mencakup semua Islam di dalamnya. Ini hadis ini luar biasa yang diriwayatkan banyak para imam. Banyak imam menyebutkan dalam kitab terutamanya Bukhari dan Muslim, kemudian Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Banyak periwayatan tentang hadis. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung pembahasan hadisnya, yaitu tentang halal. Al-halalu bayyinun wal haram bayyin. Halal jelas, haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara halal dan haram itu ternyata ada perkara syubhat. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, ma'nahu anna al-asya' thalathatun aqsa. Maka segala sesuatu itu kata Imam Nawawi dibagi menjadi tiga hal. Segala sesuatu pasti ada di antara tiga hal ini. Yaitu apa? Halalun wadih. Yang pertama, halal itu udah jelas. La yakhfa halluhu. Tidak ada tersembunyi sedikit pun yang halal itu. Berarti jelas. Sudah jelas yang halal. Seperti apa kata orang? Ka'akalal khubza wal kalam wal masjid.
Contohnya ya makan roti, kata para ulama. Al-kalam wal wasi. Udah jelas, yang halal itu udah jelas. Obrolan, ucapan, dan jalan kaki itu jelas, itu halal. Makanya kata para ulama, al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Jadi nggak ada di situ yang khilaf lagi. Sudah jelas kehalalannya. Wa ghairu dzalik, dan selain itu, wa haram wadihun kal khamri waz zina. Dan haram pun sudah jelas, seperti khamr dan zina. Jadi yang pertama halal jelas, yang kedua haram juga jelas. Kemudian wa amma mustabihat. Nah, yang ketiga syubhat yang enggak jelas. Fa ma'nahu annaha laysat biwadhihi halli wa haram. Yang mana belum jelas halal apa haramnya, ini namanya syubhat. Walihada la ya'rifuha katsirun minan nas. Dan ini kebanyakan manusia, umumnya manusia nggak tahu mana yang syubhat. Wa amal ulama yarifuna hukmiha bin nassin aw qiyasin. Tetapi para ulama berbeda. Kalau kita nggak paham yang mana yang syubhat ini, kalau ulama paham. Apa hukumnya? Kenapa mereka memahami yang namanya syubhat? Bin nassin aw qiyasin. Ini pentingnya majelis ilmu itu di sini. Orang itu nggak tahu yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah, kalau dia nggak tahu ilmunya. Makanya para ulama itu mengetahui kenapa? Dia paham ilmunya. Bin nassin aw qiyasin. Baik itu nas dari Al-Quran dan Sunnah jelas dalilnya, halal haram ataupun syubhatnya, atau biqiyasin, atau dengan kias. Kias itu yang dalil yang namanya dia sebenarnya dalil itu tidak menunjukkan ke arah kejadiannya, tetapi dikiaskan dengan hal itu. Itu namanya kias. Itu para ulama menyebutkan. Makanya cara mengambil dalil itu bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Ada 10 macam dengan berdalil. Salah satunya kias, Al-Quran, Sunnah, kias, dan ijma. Sepakat kaum muslimin juga dalil. Ulama sepakat berarti itu dalil. Dan tadud darai dan seterusnya. Jadi hal yang syubhat para ulama mengetahui. Wa idza taraddada syai' bainal halal wal haram, al harama wa lam yakun bil nafsi wala ijma' ijtahidu fihi al mujtahid. Nah, seandainya ini para ulama ini mereka berhak dan kita bukan kelasnya. Seandainya yang syubhat ini enggak jelas ini, dalilnya enggak ada. Al-Quran dan Sunnah enggak ada dalilnya. Kemudian dia cari kias dengan dalil yang lain juga nggak pas. Maka mencari ijma' kaum muslimin dari para ulama pun nggak ada. Maka ulama mujtahid dengan kapasitas Al-Quran dan ilmunya, tidak sembarang orang yang berijtihad, dia mengeluarkan fatwa ijtihadnya, pendapatnya masalah hal itu. Itu kelasnya para ulama. Dan kita ini hanya ngikutin ulama. Model-model kita ini model ngikutin ulama. Jadi kalau kita nggak tahu, kita tanya ulama. Itu kelas para mujtahid. Mujtahid itu mereka berhak berijtihad. Kalau nggak ada dalil, nggak ada kiasnya, maka mereka keluarkan pendapat mereka sesuai dengan kumpulan ilmu yang mereka, kapasitas mereka. Maka boleh mereka berijtihad. Itu yang syubhat. Fa'alhaqahu bi'ahdihima bid-dalil syar'i. Tentunya mereka yang menimbang dengan berbagai dalil yang dari Al-Quran dan Sunnah, mereka memperlihatkan itu. Wa minal wara'i tarku syubhat mithlu adaman muamalatu insan bima li syubhat. Dan menjadi sesuatu yang wara'. Wara' itu kehati-hatiannya
yang nggak jelas itu lebih baik ditinggalkan. Seperti apa kata para ulama? Muamalatul insan fi mali syubha al khalitu mali riba. Seperti orang bermuamalah dengan harta orang yang tercampur dengan riba. Maka apa? Dia meninggalkan itu atau memilih untuk tidak bermuamalah dengannya. Dengan hal yang syubhat. Au iktaru min mubahat tarkuha. Atau meninggalkan hal-hal yang mubah itu lebih utama. Yang syubhat apalagi yang mubah pun untuk kehati-hatian kita lebih baik ditinggalkan. Walaupun mubah itu hal-hal yang ya kita sudah pernah jelaskan dulu bahwasanya hal mubah ya, dia tidak bukan haram. Tapi hal-hal yang diperbolehkan, tapi kalau dia berlebihan dia juga tidak sesuai lagi. Maka meninggalkan hal yang mubah itu lebih utama. Amma ma yasilu ila darajatil wususa bin tahrimil amril abdi wa laysa min mustabihat matlub tarkiha. Adapun jadi agak samar ini yang apa namanya? Yang syubhat ini memang sesuatu yang enggak jelas. Tetapi hampir sama dengan syubhat ini was-was. Wususan. Ini was-was ini dari setan. Nah, ini bukan syubhat ini, tapi was-was kita. Was-was kita. Nah, was-was ini harus ditinggalkan. Itu bisikan dari setan. Wa mithalu dzalik tarkun nikah bin nisa'i balil kabir khaufan min ayakuna lahu fiha mahram. Kata para ulama seperti seseorang, misalkan kata para ulama, ada seseorang itu nggak mau nikah. Nggak mau nikahnya kenapa? Khawatir di daerah itu dia punya adik yang nggak pernah ketemu lagi lah, mungkin mulai kecil sampai dewasa nggak pernah ketemu lagi kata para ulama. Nggak mau nikah, khawatir yang dinikahkan itu adiknya. Ini was-was namanya. Mustabihat, bukan lagi mustabihat, tapi apa? Was-was. Dan was-was itu harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Wa tarki istimalu mal fil fala di jawazi tanjisah. Atau orang misalkan di mungkin perjalanan di padang pasir ataupun di hutan atau di mana tidak mau menggunakan air di tengah hutan itu khawatir najis. Nah itu was-was. Ini itu tidak boleh ini subhat, ini najis apa tidak. Nah, hal yang seperti itu tuh bukan najis. Apa namanya? Itu namanya was-was setan. Fahada laisa biwara. Kemudian dia meninggalkan itu. Nah, ini bukan wara namanya. Itu apa namanya? Was-was dari setan. Dan was-was dari setan itu harus ditepis dan ditinggalkan. Maka hampir sama dengan apa? Subhat dan was-was. Nah, tentunya ini berdasarkan ilmu tentunya dengan was-was. Itu tentang halal dan haram, udah jelas. Nah, maka Ibnu Munzir membagi syubhat itu jadi 3. Jadi Ibnu Munzir membagi syubhat itu ada 3. Yang pertama kata beliau apa? Syai'un ya'lamuhul mar'u haraman. Sesuatu yang seseorang itu tahu itu jelas haram. Jadi syubhat itu yang pertama kata Ibnu Munzir, seseorang yang mengetahui ini jelas haramnya. Ini dia tahu ini haram. Sebenarnya ini haram. Tsumma yashukku fihi. Kemudian ada keraguan di hatinya. Ini hal huwa bakin ala halli amla. Ini ada enggak campuran halal yang haram? Dia tahu itu sebenarnya haram, tapi ada keraguan di hatinya. Ini kecampur yang halal apa tidak? Nah, gitu. Fala yahillu iqdamu alaihi biyaqi.
Maka tidak boleh menghalalkan sesuatu kalau tidak berdasarkan keyakinannya. Kasyataini dzab'idahuma watali. Seperti contohnya apa kata para ulama, ada 2 ekor kambing atau domba, salah satunya disembelih orang-orang kafir, baik Yahudi ataupun Nasrani. Nah, nggak tahu yang mana yang disembelih orang Yahudi tadi, yang mana disembelihkan orang mukmin. Ya sudah jelas yang namanya disembelihkan oleh orang non-muslim, tidak menyebutkan Allah dalam penyembelihannya, itu jelas haram, itu jelas kejahatan haramnya. Maka wasyaquna fi ta'yiniha, maka hal yang seperti ini tidak boleh dimakan kalau belum yakin dan jelas itu mana yang benar-benar disembelih oleh kaum muslimin. Ya, keharamannya sudah jelas, bahwasanya yang disembelih orang yang non muslim itu adalah haram. Tetapi keraguannya yang mana persoalannya, nah itu syubhat. Maka nggak boleh dimakan kalau tidak sudah jelas yang namanya disembelih oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, wa'akasahu ayyakuna syai' halalan fa yashikku fi tahrimi. Dan sebaliknya yang kedua ini, kalau yang pertama tadi ia mengetahui itu yang haram tapi khawatir ini kecampur yang halal atau tidak. Kalau yang kedua sebaliknya, ya sesuatu yang halal tapi ragu dalam keharamannya. Kazaujati yashukku fi talaqihha. Seperti seorang istri ada keraguan dia sudah ditalak suaminya atau belum. Atau kal hadath yashukku fihi ba'da yakin at-tahara fala athara lahu. Atau orang yang dia itu merasa seperti berhadas, ragu dia berhadas atau belum setelah dia berwudu. Nah, masalah gini, apa namanya? Tadi seorang sudah selesai, dia sudah berwudu, tetapi ini dia ragunya di mana? Sudah batal apa belum? Nah, itu keraguannya di situ. Jadi kalau ada pertanyaan bahasanya sudah wudu apa belum, dengan sudah batal apa belum, yang dipilih yang mana? Kalau sudah wudu apa belum, pilihannya apa? Sudah wudu apa belum? Belum, berarti. Kalau pertanyaannya sudah wudu, maka was-wasnya harus ada. Jangan sampai tertanam dalam hati. Kalau pertanyaannya sudah wudu apa belum, berarti belum. Silakan wudu. Kalau sudah batal apa belum, yang mana? Belum. Walaupun toharoh itu boleh 2 kali 3 kali nggak apa-apa. Kalau sudah batal atau belum, sudah wudu atau belum? Apa pertanyaan? Sudah batal atau belum? Sudah wudu atau belum itu? Sudah. Kalau pertanyaannya sudah batal apa belum, berarti dia tadi sudah wudu. Berarti sudah belum. Kalau pertanyaannya sudah wudu atau belum, berarti sudah belum. Maka awas-awas seperti ini itu harus. Makanya kata para ulama, fala athara lahu. Hal yang seperti ini itu enggak ngaruh. Ya sudah, keyakinan aja. Sudah wudu belum? Ya belum wudu lagi. Walaupun wudu berkali-kali itu diperbolehkan. Ya kalau gitu disiko. Tapi kalau lagi tawaf gimana? Nah, itu perlunya ilmu. Lagi tawaf, udah batal belum? Udah wudu belum? Batal wudu mana wudu aja. Nah, makanya kalau kita risiko apa? Batal belum batal, silakan wudu. Makanya pentingnya kita mengetahui hal itu. Kemudian yang ketiga,
wa syai'un yashukku fi haramatihi aw hallahu ala sawa. Jadi kalau yang pertama jelas haramnya, yang kedua jelas halalnya, kemudian kecampurnya dengan halal haram tadi. Yang kedua, sesuatu ada keraguan ini halal apa haram, jadi belum jelas. Ini syubhat juga. Ini halal apa haram. Fa'aula tanzi'u anhu, meninggalkannya itu lebih utama. Kalau belum jelas ini halal haramnya, tinggalkan itu lebih baik. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tamrati saqabah, seperti yang dilakukan baginda sallallahu alaihi wasallam sebutir kurma jatuh. Dalam riwayat warawal Bukhari wa Muslim, dalam riwayat Bukhari Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ini yang qalaba ila ahli fa'adil tamwa. Aku, kata Rasulullah SAW, kembali ke rumah atau ke keluarga beliau, masuk ke keluarga beliau. Beliau mendapatkan sebutir kurma. Saqata ala firashi. Beliau mendapatkan sebutir kurma yang jatuh di atas ranjang beliau. Fa'arfa'aha li'aqad. Kemudian beliau ambil kurma ini yang jatuh di ranjang beliau di dalam rumah beliau. Kemudian beliau makan. Thumma akhsha an takuna minas shadaqah. Kemudian beliau baru ingat, takut kurma yang sebutir ini tadi, sebuah ini tadi dari sedekah. Fa'alqiha. Kemudian beliau keluarkan, muntahkan lagi, enggak jadi dimakan. Beliau khawatir itu dari sedekah. Ini dalil yang disebutkan kalau belum jelas halal haramnya maka mending ditinggalkan. Dalilnya apa? Itu yang dilakukan baginda sallallahu alaihi wasallam, sebutir kurma yang di rumah beliau, di ranjang beliau, sudah dimakan beliau, dikeluarkan lagi. Beliau khawatir itu dari kurma sedekah. Karena kenapa beliau keluarkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah tidak boleh makan dari sedekah? Iya. Keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam tidak boleh makan dari sedekah, kecuali hadiah baru boleh. Sedekah keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memakan. Rasulullah SAW menyatakan, inna sadaqah la tambagi li'an Muhammad. Sedekah tidak pantas untuk keluarga Muhammad, kata Rasulullah. Kenapa? Innama hiya awsafun nas. Karena sedekah itu, kata Rasulullah SAW, kotorannya manusia. Kotoran apa maksudnya di sini? Karena sedekah itu yaitu pembersih dari dosa-dosa manusia. Jadi tidak pantas bagi keluarga Rasulullah SAW makan sedekah. Makanya keluarga Rasulullah tidak menerima sedekah. Beda dengan hadiah. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Khudh, ambillah sedekah dari mereka. Memang di sini disebutkan sedekah itu zakat. Tutahhiru, untuk mensuci atau membersihkan jiwa mereka. Maka itu sedekah itu kotoran dari pembersih dari harta. Makanya Rasulullah SAW tidak jadi makan gara-gara khawatir. Itu belum jelas, bisa jadi itu kurma memang milik beliau. Bisa juga ya pemberian hadiah. Bisa juga dapat dari istri beliau. Wallahu a'lam. Tapi karena itu syubhat, belum jelas mananya, maka beliau tinggalkan, tidak dimakan.
Eh, maka di sini hal yang syubhat, maka Rasulullah SAW menyampaikan agar berhati-hati dengan hal yang syubhat. Nah, ini hal yang halal sudah jelas, haram juga jelas, syubhat pun sudah disampaikan oleh para ulama. Kemudian bagaimana pendapat para ulama tentang atau perkataan para ulama dengan hal-hal yang mustabihat? Aqwalus salaf fi tarki syubhat. Perkataan-perkataan para ulama salafus saleh tentang hal yang syubhat. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda, sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan apa? Tamamun taqwa ayyattaqilla al-'abd. Sempurnanya ketakwaan seseorang, kata Abu Darda, takutnya seseorang kepada Allah. Hatta yattabihi min mithqala dzarrah. Walaupun sekecil apapun ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hina yatruku ba'du ma yara annahu halal khasyata ayyakuna haraman. Abu Darda menyampaikan apa? Dia meninggalkan sebagian yang dilihatnya halal. Maka ketakwaan itu sempurna bagi seseorang. Di mata dia sudah jelas kehalalannya, tapi dia tinggalkan. Tamamut taqwa. Jadi kalau mau terhindar dari hal yang haram ataupun syubhat, yang halal pun sudah sebagian ditinggalkan agar tidak terpengaruh dengan yang syubhat. Itu para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Khasyata an takuna haraman, takut terjerumus kepada hal yang haram. Jadi yang halal ditinggalkan. Hijaban bainahu wa bainal haram. Nah, meninggal sesuatu yang halal ini adalah hijab, penutup antara kita dengan yang haram. Itu meninggal sebagian yang halal. Jadi penutupnya pemeninggal yang halal agar tidak terjerumus ke yang haram. Maka kalau yang halal dia tinggalkan, yang halal dia tinggalkan, apalagi yang haram. Itu maksud yang para sahabat. Ini yang disampaikan Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian di bawahnya lagi waqala Hasan al-Basri. Hasan al-Basri, kalau Abu Darda tadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bawahnya tabi'in, kibarut tabi'in, Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini beliau dididik oleh istri baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau tabi'in. Apa kata beliau? Ma zalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal mukhafatul haram. Hampir sama dengan perkataan Abu Darda, senantiasa ketakwaan itu melekat kepada seseorang hatta taraku katsiran minal halal, sampai dia itu meninggalkan yang yang halal tadi, mukhafatul haram, khawatir dia terjumus ke dalam yang haram. Ini perkataan Abu Hasan al-Basri, hampir serupa dengan yang disampaikan Abu Darda. Kemudian waqala Tsawri, innama sammul muttaqin, dinamakan orang bertakwa itu, ini sudah Anda tahu menyampaikan, li'annahu ittaqu ma la yuttaqa. Orang yang bertakwa itu bahwasanya mereka takut kepada apa yang harus ditakuti. Maka maksudnya di sini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari Ibnu Umar juga menyampaikan, inni la ahbatu an ada baini wa bainal haram sa'at minal halal la akhraqa. Jadi Ibnu Umar juga menyampaikan, beliau bikin saker atau hijab antara dia dengan yang haram,
yaitu meninggalkan perkara yang halal. Ini tentunya pelajaran bagi kita semuanya, bagaimana para ulama, para sahabat Rasulullah SAW menjalankan kehidupan mereka dengan hal-hal yang sangat-sangat mereka perhatikan dalam kehidupan. Bahkan wasabata an Abi Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar dikisahkan juga pernah suatu ketika Abu Bakar itu annahu akala syubhat. Abu Bakar itu pernah makan sesuatu yang belum jelas juga, syubhat. Ghairu alim biha. Dan ini beliau nggak tahu, ya nggak sengaja gitu makan. Jadi kemakan oleh beliau. Falamma alimah, ketika dia mengetahui bahwasanya itu adalah hal yang syubhat, apa yang beliau lakukan? Adkhala yadahu fi fihi fatakiya. Kemudian beliau masukkan telunjuk beliau ke dalam mulut beliau sampai yang dimakan tadi keluar dari mulutnya, agar beliau apa? Terjaga dari hal-hal yang syubhat. Kemudian yang terakhir perkataan ulama tentang hal ini, wakila, yang dikatakan Ibrahim bin Adham, ini ulama juga, Ibrahim bin Adham, alla tasharba min ma'i Zamzam. Ibrahim bin Adham ini pernah nggak mau minum air Zamzam. Ini Ibrahim bin Adham. Ini waroknya para ulama luar biasa. Kenapa dia nggak mau minum dari air Zamzam ini? Faqala, "Lau kana li danun litashrab la syarab." Kalau saya, kata Ibrahim bin Adham ini, memiliki ember ataupun gayung untuk minum air Zamzam ini, la syarab, saya akan minum kalau saya punya wadah sendiri. Wa syaratu ila anna dalwa min malis sultan. Kenapa dia nggak minum? Karena gayungnya atau embernya untuk ngambil air Zamzam ini ember milik negara. Jadi nggak jadi minum. Kenapa? Khawatir dia itu nggak halal digunakan. Ini waroknya para ulama. Dan kita mungkin agak berat. Tapi memang itulah pelajaran dari para ulama itu, menjaga diri mereka dari yang syubhat itu. Sebenarnya mungkin hal itu ya sepele, tapi mereka pikirkan akibatnya berat. Padahal itu apa? Milik negara. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang sudah jelas milik negara dan milik rakyat juga dimakan? Nah, itu lebih parah. Dan itu para ulama juga mengajarkan kepada kita ada apa? Dengan wadah menggunakan saja mereka perhatikan dengan diri mereka. Itulah warok mereka, menjaga diri mereka di hal-hal yang syubhat. Radhiyallahu anhu ashabil nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi min tabi'ihim ihsan min salafis salih. Semoga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka ini faqad ibta'adu 'anil syubhat. Mereka itu luar biasa dijauhkan oleh Allah dari syubhat. Istabra'u lidini tamaman barat. Benar-benar mereka menjaga diri mereka, menjaga agama ini, kehormatan mereka, untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sedikit yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya masih ada pembahasan selanjutnya tentang hadis ini. Kita baru membahas tentang halal dan haram, kemudian yang syubhat. Walau alam besar, mungkin ada bisa kita diskusikan. Kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kalau tidak, mungkin kita bisa carikan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyikapi apa yang disampaikan Ustaz tadi sangat banyak sekali pelajaran yang kita ambil terkait yang kita diinstruksikan tadi digambarkan dengan berupa yang diprotokol ini satu bentuk adalah non muslim begitu. Nah, bagaimana cara komunikasinya dan itulah kita sampaikan yang harap mungkin kita sudah merasakan dengan selanjutnya berdasarkan ilmu yang berkait orang dari Indonesia katakanlah gitu. Sudah jadi apa kita bayangkan dalam itu secara muslim atau secara Islami. Nah, itu juga ditentukan dengan satu kita alam. Apakah itu menjadi apa yang itu yang kita ngomongkan. Dan termasuk ayat-ayat pokok yang sekarang ini kita ngomongnya mesin. Nah, bagaimana dengan hal seperti itu? Dan karena tadi dalam itu sebenarnya makanan dulu. Karena apa yang kita lakukan akan mempengaruhi kehidupan dan kehidupan kita. Itu ada pergerakan dari bangsa di kolam mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Ya, untuk perkara yang bagaimana dengan daging-daging yang mungkin impor ataupun dari dalam negeri sendiri, bukan hanya dari impor, itu tidak jelas kita, dan itu biasa kita dapatkan sudah ada label halal, dan kita kadang nyari ada halal MUI atau tidak. Kalau ada halal MUI-nya aman gitu. Tapi bahasa Rasul rahimahullah, tentunya hal yang seperti ini kalau Majelis Ulama Indonesia sudah memfatwakan ataupun memberi hal itu, mungkin mereka sudah cross-check. Kita husnuzon dengan itu. Kalau benar itu label MUI, yang sudah jelas mungkin mereka teliti dan sebagainya halal, maka itu tidak ada persoalan kita menggunakannya. Tetapi kalau itu memang halal bahasanya hanya sekedarnya saja dan tidak hanya masuk ke Indonesia saja, tarkuhu ahsan, meninggalkan itu lebih baik. Meninggalkan itu lebih baik. Tapi kalau sudah ada label bahasanya MUI, itu sudah ada tanggung jawab di situ. Seandainya kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya berdalih bahwasanya ini ulama Indonesia yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Jadi ulama berat dalam perkara yang halal dan haram. Bahkan yang haram pun kapan bisa dilaksanakan. Itu tunggu fatwa para ulama. Itu masalah apa namanya? Kalau memang itu, bahkan saya pernah luar biasa, saya ketemu ada ustadz di Bengkulu nih Pak, mungkin pernah sholat di dulu. Bapak kenal, tapi nggak usah saya sebutkan orangnya. Beliau itu Pak, luar biasa ya. Ketika kami beli makan, mohon maaf Ustaz katanya, jangan belikan dagingnya, carikan ikan saja. Kenapa Ustaz? Saya nggak tahu warung yang mana yang sapi memotongnya. Jadi beliau kalau makan di rumah akan ikan jadi makan, nggak mau makan daging. Kalau gitu habis kalau Pak rendang jadi. Tapi beliau model sederhana, dan ya Bapak kenal itu ya, pernah sholat sini makanya orangnya. Bisa ya kalau nyebutkan nggak enak. Tapi beliau kalau makan pasti ikan. Kenapa ikan? Ikan itu maitun haram. Bangkainya pun halal, nggak ada masalah. Siapapun yang itu dia halal. Mau kayak apapun itu tetap halal, itu ikan. Beda dengan Nah, kalau mampu seperti ini ya, itu lebih baik diikuti. Tapi kayak berat gitu Pak. Kita berhusnuzon aja. Muslim, jadi halal insyaallah. Tapi itu tadi. Adapun yang menyembelih, bagaimana dengan mesin? Wallahu a'lam. Ini khawatir saya penyembelihan seperti ini nggak sah. Penyembelihan seperti ini ya nggak sah. Kenapa? Iya, karena sesuatu yang tidak. Jadi bangkai dalam Islam itu bukan hanya ditabrak motor mati jadi bangkai, tidak.
Dalam Islam itu disembelih pun bisa jadi bangkai. Kenapa? La yasmuhu billah. Tidak menyebut nama Allah di dalam pemotongannya, maka jadi bangkai. Makanya pentingnya orang muslim. Setidaknya kita motong apa? Bismillah. Itu minim itu Pak. Bismillah. Dengan menyebut. Jadi kalau pakai mesin, memang kita lihat di video sebagainya, ribuan ayam itu digantung ya Pak. Langsung mesin yang motong malah. Seru. Saya khawatir seperti ini apa? Enggak. Bahkan ada yang motong yang lebih sadis lagi. Pala kambing atau pala sapi itu apa? Ditembak atau distromel, gede. Itu jelas jadi bangkai Pak. Kalau seperti itu sudah jelas jadi bangkai. Karena enggak sembelih, harus sembelih. Nah, nyembelih itu kan ya dua uratnya harus putus. Dan juga ada yang lebih serem lagi apa? Nyembelihnya langsung putus pala. Langsung putus. Ada kan kayak gini ada. Ini hukum gimana? Langsung putus pala. Ya, kalau dia orang muslim kemudian nyembelih seperti itu putus ya. Itu makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Jadi jangan sampai putusnya. Masih ada yang enggak, Allah. Mungkin itu sekitar itu. Masih ada. Kalau kita ada ustaz yang mengatakan ya pada waktu mau makan saja baca kita. Nah, ini bagaimana ini? Jangan-jangan makan sampai pas mengerendang secara bumbu wallahu a'lam bishawab. Siapapun yang menjelaskannya untuk hal itu yang model kita beli di pasar ataupun intinya bukan kita yang membeli dan kita nggak melihat itu ya, mau di pasar ataupun di mana pun itu husnuzon kita zon ya, kalau dia muslim dia yang membunuh, zon kita di situ bukan ketika masak. Zonnya itu ketika apa kita beli itu apa? Ya muslim. Kalau dia muslim, zon kita sudah jelas apa ya? Pasti menyembelih dengan menyebut nama Allah. Itu zon kita. Tapi kalau model itu nanti bisa semua jadinya. Orang kafir nyembelih, yo kita nggak sebut ya, nyebutnya pas motong dagingnya. Itu nggak pas. Ya. Tapi zon kita di situ. Tapi kalau untuk kehati-hatian untuk meninggalkan kayak ayam beli hidup beli sendiri dan sebagainya itu asal gitu. Kalau mau, tapi kan kita kan repot, belum lagi nyabut dan sebagainya. Wallahualam. Tapi kalau dia dalilnya dia untuk apa namanya, dia menyebutkan ketika masak dan sebagainya, saya nggak temukan dalil itu. Tidak saya temukan dalil. Tapi yang jelas husnuzon kita pada kaum muslim. Wallahualam. Ini cerita mereka. Kalau ada khilaf sana, mohon maaf sebesar-besarnya. Tentunya kesalahan pribadi dan kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.